Salsabila Ramadhani dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa. Apa saja yang ingin saya jelaskan di video kali ini? Yang pertama, latar belakang terjadinya perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa. Yang kedua, proses terjadinya perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa. Dan yang ketiga, akhir dari perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa. Yuk simak videonya sampai akhir. Oh iya, jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya. Sebelum kita masuk ke materi perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa, kita harus tahu siapa itu Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, ini foto Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa adalah putra dari Sultan Abu al-Ma'ali Ahmad, Sultan Banten periode 1640 sampai 1650, dan Ratu Marta Kusuma. Sejak kecil ia bergelar Pangeran Surya, kemudian ketika ayahnya wafat, ia diangkat menjadi Sultan Muda yang bergelar Pangeran Dipati. Setelah kakeknya meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1651, ia diangkat sebagai Sultan Banten ke-6 dengan gelar Sultan Abu al-Fath Abdul Fattah. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu latar belakang perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa. Kerajaan Banten dengan VOC berselisih sudah sejak lama. Perselisihan antara Kerajaan Banten dengan VOC terjadi sejak kedatangan VOC dan sikapnya yang kasar. Ketidaksukaan Kerajaan Banten mulai menjadi-jadi ketika VOC dengan pemimpinnya yang bernama J.P. Coen mendirikan kota Batavia. Persaingan dagang dan saling berebut jalur pelayaran di Selat Sunda tidak dapat dihindarkan antara Kerajaan Banten dengan VOC. VOC memblokade pelabuhan Banten agar perdagangan Banten lumpuh. Yang kedua adalah proses perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa. Naiknya Sultan Ageng Tirtayasa pada 1651 memberi harapan besar akan bangkitnya perdagangan Banten. Sultan Ageng Tirtayasa pula lah yang paling berani menentang kelicikan VOC. Namun pada tahun 1683, VOC menerapkan strategi divide et impera atau politik adu domba untuk mengadu antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan Sultan Haji atau putra Sultan Ageng. Terjadi perang antara ayah dengan anak, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa dengan Sultan Haji. Sultan Ageng Tirtayasa dibantu oleh rakyat Banten dan Sultan Haji dibantu Belanda. Karena Sultan Ageng bersama rakyat Banten kalah dalam hal persenjataan, maka perang dimenangkan oleh Sultan Haji bersama Belanda. Sultan Ageng ditangkap tahun 1683. Akhirnya, pada tahun 1692, Sultan Ageng meninggal dunia. VOC meminta kompensasi atas kemenangan Sultan Haji, yaitu dengan penandatanganan perjanjian dengan kompeni. Pada intinya, perjanjian itu berisi Kerajaan Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC. Monopoli lada di Banten dipegang oleh VOC dan menyingkirkan para pedagang Persia, India, dan Cina. Selain itu, Banten harus membayar 600 ringgit apabila ingkar janji. Dan pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Priangan segera ditarik kembali. Isi perjanjian ini disetujui oleh Sultan Haji. Materi yang terakhir adalah akhir perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa. Dengan kematian Sultan Ageng dan berkuasanya Sultan Haji di bawah pengaruh VOC, tidak membuat semangat rakyat Banten untuk melawan menjadi redup. Semangat ini datang karena Sultan Ageng yang mengajarkan untuk menjaga kedaulatan dan mempertahankan tanah air. Fakta tersebut didukung oleh perlawanan terhadap VOC tahun 1750 yang dipimpin Ki Tapa dan Ratu Bagus. Perlawanan ini membuat VOC kewalahan meskipun akhirnya dapat dipadamkan juga. Dengan melihat dan mendengarkan sedikit tentang perjuangan pahlawan, sebaiknya kita menghargai jasanya dan tidak melupakan jasa pahlawan yang berjuang untuk tanah air Indonesia. Nah, itu tadi materi tentang perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya. Dadah! Terima kasih.